Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Sri Dewi, CGP Angkatan 10 dari SMK Nasional Kayutan 6, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, ini ada fasilitator saya itu Bapak Novi Priko dan pengajar praktik saya itu Yeni Karwati. Itu penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Nasional Kayutan 6 tentang budaya positif di sekolah. Ini sosialisasinya. Silahkan lihat. Kami bertiga akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anita dari SMA 12 kali 11 Kayutan 6. Mengikuti guru penggerak angkatan 10 Padang Pariaman. Hai, perkenalkan saya Satya Riani, saya CGP angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, berasal dari SMA 12 kali 11 Kayutan. Halo, nama saya Kamila Sri Dewi. Saya berasal dari SMK Nasional Kayutan 6, CGP angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Sekolah Bu. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru SMA 2 kali 11 Kayutan 6. Pada pagi ini kita akan mengadakan acara tentang budaya positif, itu CGP angkatan 10 bersama Bu Yulianita, Bu Satya Kriani, dan saya Kamila Sri Dewi, dan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 2 kali 11 Kayutan 6 atau yang mewakili oleh Bapak Wakil Kurikulum oleh Pak Yul Henry. Oke, untuk acara selanjutnya tak lupa pula saya ucapkan kepada pucuk pimpinan umat Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita pagi ini, itu untuk mengikuti acara kita yaitu tentang budaya positif. Nah, tak lupa saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kesempatan kita untuk berada di ruangan serbaguna, itu di gedung SMA 2 kali 11 Kayutan 6. Selanjutnya sepatah kata oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam penghormatannya saya aturkan saja kepada pembicara terdahulu. Sebagaimana pada kegiatan CGP angkatan 10 yang tempatnya di sekolah kita yang tergabung 3 CGP, Ibu Kamel dari SMK, kemudian Ibu Yulianita dan Santi dari sekolah kita, dalam rangka sosialisasi disiplin positif rangkaian alur kegiatan pendidikan guru penggerak yang dijalaninya. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai akhirnya. Nah, saya sebagai mewakili kepala sekolah, karena kepala sekolah ada tamu dinas yang datang, jadi saya pada hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah mendukung program ini dalam rangka kesuksesan pengembangan guru penggerak di sekolah kita dan di kabupaten kita umumnya. Jadi pada hari ini saya buka acara paparan sosialisasi disiplin positif secara resmi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila.
Ibu guru berdiri di depan. Kita akan mengadakan ice breaking sebentar ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Untuk materi berikutnya, Ibu Kamela Sari Dewi. Kepada Ibu Kamela Sari Dewi dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yaitu Ibu Santi. Saya lanjut materi kita yang kedua yaitu kolaborasi pemahaman budaya positif dengan rekan sejawat. Nah, kolaborasi pemahaman budaya positif dengan rekan sejawat itu konsep inti budaya positif. Yang pertama itu paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga institusi. Satu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran sebagai guru metode yang berpusat pada siswa, yaitu student center, karena kita memberikan metode dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan kita lagi, tapi berdasarkan kebutuhan siswa. Bagaimana siswa itu kemauannya yang kita turuti. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk atau mewujudkan profil Pancasila yang dikenal dengan istilah P5. Lanjut mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol, itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya
realitas atau kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya. Semua melihat hal yang sama. Setiap itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi realitanya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol kita. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya itu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, ada model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang masing-masing. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, dan awal pembentukan disiplin itu mengacu pada disiplin diri kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, disiplin positif di sini itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita dan memberdayakan siswa kita tanpa ada imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai seorang guru, kita itu memiliki tujuan itu menciptakan siswa kita untuk memiliki disiplin diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, itu memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita sepakati bersama dari banyak suku ya di Indonesia. Ada agama, ada bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Contohnya nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu adanya nilai-nilai kebajikan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan, berglobal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya yaitu lurus hati, pendengar yang baik, dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan yaitu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha harus yang terbaik kita lakukan dalam rangka meningkatkan kebutuhan dasar kita supaya dapat terpenuhi. Yang kelima itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Contohnya kayak tentara yang hidup di hutan. Nah, di mana tidak ada makanan, mereka cari makanan, apa yang ada lewat bisa dimakan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu sebagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu kebutuhan penguasaan. Itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar. Itu memiliki pilihan mencoba hal baru untuk mengendalikan arah dirinya. Itu ingin bebas. Gaya belajar ada 3. Pertama, belajar visual, yaitu mendengar, visual itu melihat. Kemudian belajar audio itu mendengar. Kemudian belajar kinestetik. Kemudian kebutuhan beriman, ada humor, antusias, ataupun tertawa. Lanjut,
motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua, dari luar dan motivasi luar ekstrinsik dan di dalam intrinsik. Motivasi atau perilaku dapat mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi diri intrinsik untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka akan percaya. Kemudian yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu mungkin ada yang menghukum siswa ya kali ya, atau mengkonsekuensi. Nah, satu hukuman itu tidak terencana tiba-tiba saja. Contoh, ada siswa yang yang mencontek pekerjaan teman, di mana teman tersebut memaksa atau mengambil bukunya. Ternyata teman yang satu lagi tidak mau, sehingga terjadilah pertengkaran. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah tersebut ya, dengan tidak merugikan kedua anak. Nah, konsekuensi ini terencana atau telah disepakati yang sesuai dengan peraturan sekolah kita, atau disebut juga dengan tata tertib sekolah yang biasa dipampang di tempat pintu masuk sekolah. Kemudian ada 3 restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi diri sendiri. Restitusi harus berkomunikasi dulu dengan siswa dan guru. Yang keenam, posisi kontrol. Posisi kontrol guru ini kita lihat itu ada sebagai penghukum. Kalau kita sebagai guru hendaknya janganlah sebagai penghukum. Itu menurut saya. Kemudian ada namanya posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Untuk penghukum itu contohnya pada ada siswa datang terlambat, kemudian siswa tersebut disuruh untuk hormat bendera selama 1 jam. Seharusnya itu bisa kita ganti dengan hukuman yang lain. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Contohnya ada beberapa rasa kecewa terhadap guru ya. Kemudian ada posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman kita juga tidak boleh dekat dengan siswa. Aturan ini bisa kita buat atau kita yakini terhadap keyakinan kelas kita. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau, konsekuensinya itu upacara bendera. Kita lihat apakah anak itu hormat kepada siswa, hormat kepada bendera atau tidak. Kemudian posisi sebagai manajer. Kita sebagai guru juga bisa sebagai manajer. Contohnya di sekolah ya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya kita buat pembelajaran di awal pertemuan, awal semester biasanya, keyakinan kelas. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog atau dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sehingga membentuk karakter siswa yang lebih baik. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama itu menstabilkan identitas,
yang kedua validasi tindakan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ada validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Yang patutnya ibu bangga kepada siswa, karena siswa tadi berbuat kesalahan, jadi ibunya kurang bangga lagi. Kepada Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan yang Pagi siswa sekalian. Pagi Bu. Nah, sebelum Anda belajar kita ngapain? Berdoa. Apa doa di sini? Ya. Siap sekarang berdoa mulai.
bisa membuat siap untuk belajar, baik sumber ataupun alat belajar. Siap untuk belajar, baik sumber ataupun alat belajar. Itu semuanya perkakas belajar ada semuanya ya. Mulai ada tas, ada buku, ada pena, ada penggaris. Kalau tidak ada itu semua bisa Anda belajar? Tidak. Bisa Anda bekerja? Tidak. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi? Baru 4 ya. Apakah cukup nih 4 nih keinginan kelas kita nih? Tidak. Oke, baru 4 ya. Cukup 4 ini? Tidak. Siapa yang mau lagi? Coba anak ibu yang hitam manis ini. Cantik kali ya. Senyumannya manis. Siapa nama ibu namanya? Ini. Sebelum ke sekolah, anak ibu ada mandi tadi? Ada. Tentulah bu, kalau anak mandi bau nah bu. Oke, ini membikin apa? Tunjuk tangan ketika berbicara. Nah, kalau kita berbicara, kan ibu berbicara depan nih. Nggak mungkin Anda berbicara belakang ya. Tandain Anda tidak menghargai orang yang di depan. Nah, baru 5. Cukup yakin itu? Belum. Siapa lagi? Siapa nama Anda? Ayo bikin apa? Belajar dengan semangat. Terima kasih kepada Ayu. Tepuk tangan buat Ayu. Oke, kita belajar itu harus semangat. Kalau loyo, semangat kan Anda belajar? Tidak. Dah. Selanjutnya ada pendapat dari Anda ibu semua? Ada? Masih ada? Nah, coba yang ini. Yang gambar oke-oke ini pipinya. Nah, terima kasih kepada Anda yang membuat keyakinan kerja mampu bekerja sama dan saling menghormati. Kalau Anda bekerja sendiri-sendirian, bisa? Saling bekerja sama dan saling menghormati. Tidak boleh berkelahi sama Anda ya. Nah, selanjutnya masih ada? Apa itu? Coba. Anda yang belum nih. Senyum-senyum aja dari tadi. Penerapan ya. Ramah dan santun. Terima kasih. Nomor 8, ramah dan santun. Kita berbicara sama orang harus ramah dan santun. Kalau Anda marah-marah aja, kata Anda bisa loh. Nah, jadi Anda sepakat nih. Pertama, ada disiplin waktu, berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sudah belajar. Yang keempat, siap untuk belajar baik
terlambat, yang tidak hadir, atau yang tidak mematuhi ini, semoga membersihkan toilet sekolah.